Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Marhamah. Aku dari jurusan Perbankan Syariah A. Tugas mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Di sini aku akan membahas tentang pengertian dasar tentang akidah. Selamat menyaksikan. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti percaya dengan yakin atas sesuatu. Iman adalah kepercayaan dan keyakinan yang meresap dalam hati serta diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman juga dapat diartikan sebagai tahsib atau membenarkan. Dalam istilah syariat Islam, iman memiliki makna yang lebih luas. Ia tidak hanya sebatas pengakuan hati, tetapi juga melahirkan sikap menerima dan tunduk kepada Allah. Artinya, iman bukan hanya sekadar keyakinan intelektual, tetapi juga melibatkan aspek emosional, spiritual, dan perilaku. Iman kepada Allah sebagai landasan utama. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang paling fundamental. Ia menjadi dasar bagi seluruh keyakinan dan amal ibadah seorang muslim. Apa sih pentingnya iman dalam kehidupan? Iman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ia menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Pengertian kafir. Kafir adalah istilah Arab yang diterjemahkan menjadi orang kafir atau orang yang tidak percaya. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada individu yang menolak atau menyangkal keberadaan Allah dan Nabi Muhammad. Kata kafir berasal dari kata kerja kafara, yang berarti menutupi, menyembunyikan, atau menyangkal. Jenis-jenis kafir atau kufur. Yang pertama ada kufur juhud, yaitu mengacu pada penolakan yang disengaja dan sadar terhadap kebenaran. Yang kedua ada kufur inat, melibatkan pengakuan atas kebenaran Allah dan kenabian Muhammad SAW secara intelektual, tetapi menolak untuk menerimanya secara emosional atau praktis. Yang ketiga ada kufur nifak, mengacu pada kemunafikan, di mana individu secara lahiriah mengaku sebagai muslim, tetapi secara diam-diam menyimpan ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi kufur. Yang pertama, kebanggaan dan kesombongan. Ini dapat menyebabkan individu menolak kebenaran dan menganggap diri mereka lebih unggul dari orang lain. Yang kedua, ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan. Kurangnya pemahaman tentang Islam dan ajarannya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan akhirnya penolak terhadap agama. Yang ketiga, keinginan untuk keuntungan materi dan kenikmatan duniawi. Mementingkan keinginan duniawi daripada urusan spiritual dapat menyebabkan pengabaian kewajiban agama dan akhirnya memeluk ketidakpercayaan terhadap agama. Pengertian syirik. Syirik secara bahasa berarti menyertakan atau mencampurkan. Dalam konteks agama, syirik berarti menyertakan sesuatu selain Allah dalam beribadah atau mengagungkan sesuatu selain Allah dengan cara yang sama seperti mengagungkan Allah. Macam-macam syirik. Syirik ada dua, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Jenis syirik ini menyangkal keesaan Allah atau menyertakan sesuatu dengan Allah dalam hal ibadah seperti menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, atau menggantung harapan kepada selain Allah. Syirik akbar menghilangkan keimanan seseorang dan menjadikan dia keluar dari Islam. Yang kedua, syirik asgar, yaitu syirik kecil. Jenis syirik ini tidak menghilangkan keimanan, tetapi merupakan dosa besar yang harus dijauhi. Adapun ciri-ciri orang yang syirik. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, beramal tapi riya. Yang ketiga, menggantungkan sesuatu tidak kepada Allah. Yang keempat, menjadikan sesuatu sebagai perantara. Yang kelima, menganggap sesuatu sebagai Tuhan. Pengertian nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafaka yang berarti lubang atau jalan keluar. Istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang seolah-olah menjalankan agama, namun sebenarnya menyembunyikan kekafiran dan niat buruk di dalam hati mereka. Sama seperti orang yang bertopeng. Ciri-ciri umum nifak. Yang pertama, perbedaan antara ucapan dan perbuatannya. Kedua, memiliki dua wajah.
Mereka menunjukkan wajah yang berbeda kepada orang yang berbeda, berpura-pura baik di depan orang yang mereka sukai, dan mencela di belakang mereka. Tidak tepat janji dan sering berbohong. Bentuk kemunafikan dalam Islam. Nifaq i'tikadi, yaitu kemunafikan dalam keyakinan, ketidakpercayaan terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Orang yang memiliki nifaq i'tikadi menolak secara terang-terangan kebenaran Islam dan memiliki hati yang penuh kebencian terhadap ajaran Islam. Mereka mungkin secara lahiriah mengaku sebagai muslim, tetapi hati mereka tidak menerima kebenaran Islam dan niat mereka tidak tulus. Dampak nifaq i'tikadi yaitu menghilangkan keimanan seseorang dan menjadikan dia keluar dari Islam. Orang yang memiliki nifaq i'tikadi tidak langsung dianggap sebagai muslim dan tidak lagi mendapat perlindungan hukum Islam. Bentuk kemunafikan dalam Islam. Yang kedua yaitu nifaq amali, kemunafikan dalam perbuatan, mengacu pada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Orang yang memiliki nifaq amali mengakui kebenaran Islam dan menjalankan beberapa ajarannya secara lahiriah, tetapi hati mereka tidak tulus dan niat mereka berkontaminasi dengan keinginan duniawi. Mereka menjalankan ibadah atau amal kebaikan bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji, mendapatkan keuntungan duniawi, atau menghindari celaan. Dampak nifaq amali ini tidak menghilangkan keimanan seseorang, tetapi merupakan dosa besar yang harus dijauhi. Orang yang memiliki nifaq amali masih dianggap sebagai muslim, tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.